Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita baik-baik saja di dalam lindungan Allah Yang Maha Esa. Mengingat himbauan dari pemerintah tentang bahayanya COVID-19, maka Universitas Bayangkara Jakarta Raya mengadakan kuliah dari jarak jauh. Namun, kali ini kami dari kelompok 3 dan atas nama saya Andrendika Hidayat akan memberikan materi tentang namanya diksi. Mulai dari pengertian, syarat, ciri, fungsi, manfaat, jenis, dan struktur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang diksi dan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Saya Dea Zahra. Nama saya Feni Cahyani. Nama saya Haifa Erviana. Nama saya Muhammad Yan Saputra. Nama saya Raisa Ramadini. Nama saya Uswatul Fitrah. Diksi adalah pilihan kata yang paling tepat ataupun selaras pada penggunaannya, guna mengungkapkan gagasan agar mendapat efek tertentu seperti yang diharapkan. Syarat-syarat diksi. Agar cerita diksi dihasilkan lebih menarik, maka harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, ketetapan pemilihan kata ketika menyampaikan suatu gagasan. Kedua, pengarang harus mempunyai nilai rasa kepada para pembacanya. Ketiga, menguasai berbagai kosakata sehingga menjadi kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Ciri-ciri diksi. Yang pertama, tepat pada pemilihan kata guna mengungkapkan gagasan ataupun hal yang diamanatkan. Yang kedua, bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa pembacanya. Yang ketiga, memakai pembendaharaan kata yang dipunyai oleh masyarakat atau memberdayakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Fungsi diksi. Yang pertama, diksi dapat membuat pembacanya lebih memahami apa yang disampaikan oleh pengarang atau penulis. Yang kedua, menjadikan komunikasi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mampu menggambarkan ekspresi terhadap gagasan sebuah cerita. Keempat, membuat suatu gagasan dari sebuah cerita. Manfaat diksi. Diksi juga bermanfaat agar pembaca ataupun penulisnya dapat membedakan dengan baik kata-kata yang denotatif, konotatif, sinonim, antonim, ataupun kata ejaan yang hampir mirip. Sementara untuk penulisnya, diksi juga bisa bermanfaat agar penulis dapat membedakan kata-kata yang telah ditulisnya dengan kata-kata yang telah dikutip oleh orang lain. Jenis-jenis diksi dibagi menjadi dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Kemudian ada konteks non-linguistik dan konteks linguistik. Konteks non-linguistik mencakup dua hal, yaitu hubungan antara kata dan barang atau hal, atau hubungan antara bahasa dan masyarakat, atau disebut juga dengan konteks sosial. Kemudian ada konteks linguistik. Konteks linguistik adalah hubungan antara unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lain. Dalam konteks ini perlu kiranya dikemukakan suatu pengertian yang disebut dengan kolasi. Struktur leksikal adalah bermacam-macam relasi semantik yang terdapat pada kata. Hubungan antara kata itu dapat berwujud, yang pertama, sinonim, yang kedua, polisemi, yang ketiga, homonim, yang keempat, hiponimi, dan yang kelima, antonim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.